Sebelumnya silahkan subscribe jika video ini bermanfaat untuk membuat semangat kita dalam memberikan terbaik dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan konten terupdate. Assalamualaikum Sobat Setia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pandangan tentang seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah orang yang keimanan dan ketakwaannya tidak diragukan lagi. Dalam hal ini tempat berlindungnya, tujuannya, dan kesibukannya, hanyalah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali memiliki tauhid yang benar serta sempurna, di mana tidak ada yang tersisa, kecuali di dalam hatinya hanyalah Allah. Dengan kata lain terus melakukan ibadah kepada Allah tanpa dengan kemaksiatan. Secara umum, para wali Allah bisa dikenali, tetapi tidak mudah untuk dipastikannya. Syekh Zarruq menyebutkan 3 sifat utama para wali Allah. Orang yang memiliki 3 sifat ini, dimungkinkan adalah wali Allah. Yakni, yang pertama, mengutamakan Allah. Yang kedua, hatinya, berpaling dari makhluknya. Dan yang terakhir, berpegang pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Adapun Ibnu Athaillah, dalam kitab Al-Hikamnya menyatakan, bahwa wali Allah lebih sulit dikenali daripada Allah itu sendiri. Wali Allah selalu mengantarkan kita kepada Allah, sedangkan kewaliannya sendiri sulit untuk diketahui. Menurut Yahya bin Muadz, wali itu tidak pamer, juga tidak berpura-pura munafik. Bisa diambil kesimpulan, maka sangat sedikit sekali di antara orang-orang yang sikapnya jujur, dan mempunyai perilaku yang seperti itu. Dan beliau juga berpendapat, bahwa wali itu adalah wangian dari Allah, yang harumnya dihirup oleh para syiddiq, orang-orang yang ikhlas, hingga semerbaknya menyeruak dalam hati mereka. Sehingga mereka merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah penghambaannya, sesuai dengan tingkatan akhlak mereka. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku maka sesungguhnya aku telah menyatakan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku, dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai, dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku, dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, jadilah aku sebagai pendengarannya, yang ia gunakan untuk mendengar, dan sebagai penglihatannya, yang ia gunakan untuk melihat, dan sebagai tangannya, yang ia gunakan untuk berbuat, dan sebagai kakinya, yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku akan memberinya, dan jika ia memohon perlindungan dariku, pasti aku akan melindunginya. Kata Abu Said Ahmad bin Isa Al-Harras Al-Baghdadi, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki pengangkatan seorang hamba menjadi wali, maka dia akan membukakan pintu az-zikr untuknya. Jika dirasakan nikmat, maka dibukakan lagi untuknya pintu al-qarb, kedekatan, kemudian diangkatlah ia ke pertemuan al-uns, kemesraan, dan didudukan di atas kursi tauhid. Selanjutnya, dibukakan hijab untuknya, dan dinaikkan lagi menuju negeri Fardaniyah, kesendirian, dan disingkapkanlah untuknya keagungan, dan kebesaran ia menetap bersamanya. Dengan demikian, seorang hamba hanya merasakan dirinya adalah fana belaka, sehingga ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak terperanjat oleh hawa nafsunya. Menurut orang-orang yang berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengetahui dirinya adalah wali, disebabkan bahwa akibat dari pengetahuan terhadap dirinya adalah seorang wali, akan mengeluarkan dirinya dari rasa takut. Adapun tentang karomah, yakni munculnya sesuatu yang bersifat di luar kewajaran dari seorang mukmin syaleh, tanpa diiringi dengan pengakuan kenabian dan risalah.
Dengan kata lain, jika sesuatu yang di luar kewajaran itu muncul dari seorang yang tak beriman dan beramal saleh, maka ia disebut istidraj. Sementara, jika ia muncul dari seorang nabi dan diiringi dengan risalah, maka ia disebut mukjizat. Menurut Abu Bakar bin Faurak, mukjizat adalah bukti kebenaran, lalu jika ia disertai oleh kenabian, maka ia menunjukkan akan kebenaran perkataannya. Akan tetapi, jika pemilik mukjizat itu mengisyaratkan terhadap kewalian, maka mukjizat itu menunjukkan terhadap kebenaran halnya. Maka yang demikian disebut karomah, bukan mukjizat, meskipun hampir sama. Dengan tegas, penyebutan itu untuk menunjukkan perbedaannya. Imam Tajuddin As-Subki, dalam At-Tabaqat As-Syafi'iyah, Al-Kubra, menyatakan bahwa karomah dan mukasyafah bukanlah tipu daya, kecuali bagi orang yang menjadikannya sebagai kerinduan dan tujuannya. Tidak dapat diragukan lagi, sebagian orang-orang mengagungkan karomah, hingga mereka menafikan bahwa karomah-karomah itu adalah anugerah. Sementara di sisi lain yang berlawanan, sebagian orang terlalu berlebihan dalam merendahkannya, hingga menganggapnya bukan apa-apa. Karomah diumpamakan sebagai sesuatu yang berada di tengah jalan. Tentunya seorang yang berjalan tidak akan berhenti di tengah jalan, karena pada hakikatnya, jalan bukanlah sifat, hal atau makam yang hendak dituju oleh sufi. Maka dari itu, orang yang berhenti pada karomah yang dicapainya, niscaya, ia akan tersungkur ke dalam jurang kehancuran. Jika karomah itulah yang menjadi tujuannya, niscaya, ia akan tertipu, bahkan ia jauh dari karomah itu sendiri. Tentang adanya kemunculan karomah-karomah, bisa terjadi, karena ada sebab, yakni, kemunculannya bisa terjadi, tanpa kehendak, dari pemilik karomah itu sendiri, dan ini sering terjadi. Sebagaimana yang menjadi pendapat sementara ulama. Hal tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Haramain dalam As-Syamil, menurutnya, karomah selamanya tidak akan pernah muncul, melainkan dengan cara yang seperti itu. Jika benar demikian, tentu tidak ada yang dipertanyakan lagi. Akan tetapi, ini adalah pendapat lemah, dan tidak dapat diterima oleh para penuntut ilmu. Dan jika memang karomah itu demikian adanya, maka tak perlu ditanyakan lagi. Berikutnya, seorang wali yang menampakkan karomahnya, karena ada faedah keagamaan yang bersifat mendidik, memberi kabar gembira, memberi peringatan, atau hikmah keagamaan lainnya yang orang tersebut, wali, diberi izin menampakkan karomahnya. Sebaliknya, jika memang tidak ada faedah yang bersifat keagamaan dari penampakan suatu karomah, maka menampakkannya tidak dibolehkan. Demikian menurut pendapat orang-orang yang tak boleh menampakkannya. Allahu a'lam bishawab. Sobat, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang sudah dikisahkan. Tunggu cerita-cerita kisah Islami lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika ada suatu kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.